Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menjalani kehidupan selama 1 minggu di dalam penyertaan Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan, hingga kita boleh ada sampai hari ini. Sudah dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent yang kedua. Lilin kedua melambangkan iman. Tuhan menganugerahkan iman kepada kita, agar kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Mari kita menghampiri Allah yang telah menganugerahkan iman melalui ibadah saat ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta meyakini bahwa pertolongan ibadah Advent minggu kedua ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Malaikat menjumpai Maria, Yusuf dan para gembala untuk memberitakan kabar sukacita. Mari kita pun mengabarkan berita sukacita ini kepada dunia yang di dalam kegelapan, bahwa keselamatan sudah datang. Dengarlah malaikat bernyanyi. Dengarlah malaikat bernyanyi, mulia bagi Raja, diberi selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Seluruh bangsa bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak manusia, lahirnya di Betlehem. Dengar malaikat nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Isi surga senantiasa bersembah di depannya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengar malaikat nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Juru selamat yang besar, matahari yang benar, sudah terbit dan memberi terang, serta hidup yang kekal. Karena kita ya tinggalkan semua kemuliaan, Allah turun ke dunia, memberi selamat manusia. Dengar malaikat nyanyi, mulia bagi Sang Raja. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah Kristus di hati kita, mengambil tempat yang tertinggi yang memerintah hidup kita? Tuhan Yesus ingin tinggal di dalam hati kita, bersemayam di dalam hati kita, dan mengendalikan hidup kita.
adakah kita mau membuka hati kita untuk Yesus tinggal di dalam hati kita? Berilah tempat buat Yesus, ya ketuk pintu hatimu, ya mohon dengan kasih-Nya, mengapa tak mau buka? Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Kinilah kesempatanmu, dengarkanlah panggilannya. Kini hari keselamatan, janganlah kau lewatkan. Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan Dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Inilah kesempatan bagi kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan serta memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, seharusnya kami mempersiapkan diri kami dengan baik untuk menyambut kedatangan-Mu. Akan tetapi ya Tuhan, kami sadar bahwa kami justru mengabaikannya. Bukannya kami mendekat pada Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan, namun justru kami berkubang dalam dosa. Tuhan, ampunilah kami karena kami telah berdosa. Tuhan, tolonglah kami selalu sadar dan menggunakan waktu-waktu hidup kami dengan bijak, yaitu semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kami semakin kudus dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk belas kasihan Tuhan yang telah menganugerahkan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Sebagai respon kita atas pengampunan yang Tuhan telah berikan, mari kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana yang tercatat di dalam firman Tuhan.
Injil Markus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Mari kita membacakannya bersama-sama. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 3 sampai 4. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita meninggikan diri sendiri. Semua hal untuk diri kita sendiri. Semua hal untuk kesenangan kita, untuk kemuliaan kita. Namun sekarang, setelah kita menerima Yesus, Kristus seharusnya yang ditinggikan. Kristus seharusnya yang dimuliakan. Dulu aku mau berkat, sekarang aku mau Tuhan. Dulu aku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu aku mau sembuh, kini penyembuh. Dulu tamaknya, kini pemberinya. Dulu cari kuasa, kini penguasa. Tinggikanlah Yesus, puji Dia selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Cuma aku, kini untukmu. Dulu kerjaanku, kini kerjamu. Dulu mau pujian, kini puji Dia. Dulu tak terjamin, kini terjamin. Tinggikanlah Yesus, puji Dia selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Dulu masih cari, kini mendapat. Dulu beli takkan gelap, kini jadi terang. Dulu tunggu mati, kini tunggu Dia. Dulu tak berharap, kini berharap. Tinggikanlah Yesus, puji Dia selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Kini Tuhan menjadi milikku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita, masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Bapa di dalam surga, di tengah keadaan Indonesia yang masih diliputi oleh pandemi, yang juga di dalam pergumulan perekonomian, yang terus berusaha untuk pulih dari keterpurukan akibat pandemi ini. Ternyata negeri kami diuji dengan integritas warga negara Indonesia. Dan ternyata ada sekelompok orang-orang
yang berusaha untuk mengacaukan keamanan negeri kami, yang tidak setia, yang tidak berintegritas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, berusaha untuk memecah, berusaha untuk menebar teror, berusaha untuk menakut-nakuti, berusaha untuk merusak kesatuan dan persatuan yang sampai hari ini terus diupayakan oleh Indonesia. Tuhan, kami prihatin dengan apa yang telah terjadi beberapa waktu lalu di Sigi. Kami berharap pemerintah dapat segera melakukan tindakan-tindakan tegas sehingga masyarakat Indonesia merasakan kehadiran negara di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah pergumulan rakyat Indonesia. Tuhan menolong aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, sehingga mereka semua dapat menjaga keamanan negeri Indonesia. Secara khusus saudara-saudara kami yang mengalami ketakutan, kekhawatiran yang ada di Sigi, Tuhan tetap memberkati mereka, menolong mereka. Keluarga korban juga Tuhan kuatkan mereka. Setiap bantuan yang diterima dapat menolong mereka untuk pulih secara fisik, secara mental. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka dapat kembali menjalani hidup dengan baik, sekalipun mungkin ada trauma di dalam diri mereka. Tapi mereka tetap boleh melihat pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga rindu bahwa masyarakat Indonesia menahan diri, tidak terpancing emosi, sehingga menyerahkan semuanya kepada pemerintah melalui aparat keamanan. Tuhan, kami merindukan negeri Indonesia yang bersatu, yang aman, yang damai, satu dengan yang lainnya, saling menghormati, menghargai perbedaan. Dan kami tetap dalam satu tujuan yang sama, untuk membangun Indonesia adil dan sejahtera. Tuhan berkati seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga mohon supaya Tuhan menolong upaya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segala upaya yang dilakukan di dalam menekan penyebaran virus COVID-19, sehingga masa pandemi ini bisa segera berakhir, kami semua bisa menjalani kehidupan dengan normal. Maka tolong ya Tuhan, supaya setiap kebijakan pemerintah itu berguna baik untuk pemulihan keadaan negeri Indonesia. Masyarakat juga boleh taat dalam melaksanakan himbauan atau kebijakan dari pemerintah. Mereka semakin taat menerapkan protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati daerah-daerah yang saat ini melonjak mengalami kenaikan, baik suspek maupun yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga seluruh tenaga kesehatan diberikan kekuatan khusus dalam menangani. Diberikan juga ketaatan di hati masyarakatnya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan, kami rindu bahwa keadaan Indonesia bahkan keadaan dunia semakin membaik dan hidup kami bisa kembali normal sebagaimana sebelumnya. Kami berdoa di masa-masa Advent ini kami tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Inilah waktu bagi kami untuk meratap kepada Tuhan, menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga untuk jemaat kami. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam pergumulan hidup mereka, secara ekonomi, pekerjaan, keharmonisan keluarga mereka, pendidikan anak-anak mereka. Tuhan yang akan tolong, sehingga setiap jemaat boleh menjalani hidup dengan baik, dengan penuh sukacita, bahkan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, agar mereka juga terus dapat menebar kasih, memancarkan
terang yang dari Tuhan, sehingga setiap orang percaya dapat menjadi berkat, dapat menjadi kesaksian yang baik, menolong saudara-saudara kami yang masih tinggal di dalam kegelapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pergumulan kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami Indonesia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, menjadi hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Inilah aku ya Tuhan, hatiku mau menjadi seorang hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan di saat kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi kami memohon agar Tuhan menolong kami. Saat firman Tuhan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami rindu bahwa hidup kami semakin bertumbuh di dalam iman, semakin kudus, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dalam penantian kedatangan Tuhan dengan bijaksana. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan mendasari perenungan pada pagi hari ini. Kita mengambil tema menyambut kedatangan Tuhan. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Markus pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Jika sudah menemukan, saya akan membacakannya. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit,
dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sedang menyambut kedatangan atau kehadiran seseorang atau sesuatu yang sangat penting, tentu kita akan mempersiapkan penyambutan itu dengan baik. Kita akan antusias, kita akan bersemangat di dalam menyambut kedatangan seseorang yang kita anggap penting atau sesuatu yang kita anggap penting. Contohnya begini Bapak Ibu, saya percaya para orang tua yang sudah memiliki anak, dulu ketika menanti-nantikan kehadiran seorang anak, itu sangat berharap sekali. Dan ketika tahu bahwa hamil, wah sangat antusias, sangat bersemangat di dalam mempersiapkan kelahiran dari bayi ini. Apa yang dilakukan? Misalnya, sudah memilih nama, sekalipun belum diketahui ini laki atau perempuan, sudah ada 2 nama. Ini lama kalau anaknya laki-laki namanya ini. Kalau anaknya perempuan namanya ini. Sudah mempersiapkan, oh ini kamar untuk anakku, ini ranjangnya, beli pakaiannya. Ya ini pakaian kalau laki-laki pakaiannya ini, kalau perempuan pakaiannya ini. Alat-alat untuk mandi, peralatan untuk tidur, apalagi mainan, ya dan lain sebagainya. Sebagai wujud bahwa aku ingin mempersiapkan kelahiran anakku ini, supaya ketika anakku lahir, aku tidak bingung, karena semua sudah tersedia, semua sudah disiapkan dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempersiapkan sesuatu yang penting di dalam hidup kita merupakan hal yang sudah biasa. Ketika kita menanti-nantikan sesuatu yang penting itu, kita akan mempersiapkannya dengan baik, dan itu sudah biasa, sering kita melakukannya. Mau datang tamu yang kita anggap penting, kita akan mempersiapkannya dengan baik, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, pertanyaannya apakah kita juga seantusias, bahkan lebih antusias, lebih bersemangat ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu Advent ini, kita diingatkan kembali betapa pentingnya kita hidup secara benar, secara bijaksana di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hidup seperti apa yang akan kita hidupi, yang akan kita persiapkan di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara. Markus mengutip perkataan dari Nabi Yesaya mengenai hadirnya seorang utusan Tuhan yang berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Memang Tuhan sudah datang, sudah ada di dalam dunia, Yesus sudah lahir, tetapi untuk pelayanannya belum. Maka si Yohanes Pembaptis ini yang diceritakan oleh Markus ini, utusan itu mempersiapkan jalan bagi pekerjaan atau pelayanan dari Tuhan Yesus. Saudara, ini seperti rencana kedatangan seorang pejabat penting. Seorang pejabat, dia tidak akan mungkin datang ke suatu lokasi begitu saja datang. Artinya mendadak tanpa ada persiapan. Dia akan mengutus orang-orang kepercayaannya untuk meninjau terlebih dahulu lokasi tersebut. Melihat kira-kira aman apa tidak, situasinya seperti apa. Nanti atasanku ini akan berdiri di mana, akan duduk di mana, akan lewat di jalan sebelah mana, itu sudah dipersiapkan, diatur sedemikian rupa. Sehingga ketika si pejabat ini datang ke lokasi tersebut, tidak ada yang mencurigakan,
tidak ada yang meresahkan. Semua aman, semua diatur, disterilkan dengan sebaik-baiknya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mengutus seorang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dikatakan, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Engkau ini adalah Yesus. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Markus mengidentifikasi utusan tersebut adalah Yohanes yang disebut pembaptis. Ini adalah anak Zakaria dan Elisabet. Kenapa bisa langsung seperti itu? Karena di dalam ayat yang ketiga dituliskan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini adalah seruan dari Yohanes. Dihubungkan dengan perkataan Nabi Yesaya. Kemudian ayat 7 dan 8. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, membaptis, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi disimpulkan oleh Markus bahwa orang ini, utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, seperti para utusan pejabat yang mempersiapkan kedatangan pejabat di suatu daerah. Yohanes pun mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia meluruskan jalan bagi Tuhan yang akan datang, yang akan melewatinya. Apa yang akan dia persiapkan, Bapak Ibu Saudara? Ada dua hal penting yang dia persiapkan. Yang pertama, mempersiapkan bagi dirinya sendiri. Persiapan bagi dirinya sendiri. Jadi Yohanes sendiri, dia mempersiapkan dirinya sebelum dia tampil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Secara pribadi, dia tidak asal datang mempersiapkan, tapi dia sudah mempersiapkan diri sebelum dia mempersiapkan yang lainnya. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Tinggal di padang gurun, mengenakan jubah bulu unta, berikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Tinggal di padang gurun. Padang gurun ini biasanya banyak sekali diasumsikan sebagai tempat untuk pembentukan, pemurnian. Kalau kita Indonesia bilang itu kawah condro dimuko. Wah, tempat untuk membentuk seseorang menjadi hebat, menjadi luar biasa. Nah, biasanya padang gurun dalam Alkitab sering dipakai untuk membentuk seseorang, untuk memurnikan seseorang. Musa berada di padang gurun, dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan sehingga dia menjadi hambanya Tuhan. Siapa lagi? Elia juga pernah berada di padang gurun sendirian, dibentuk, dimurnikan oleh Tuhan. Bangsa Israel ketika berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu berjalan di padang gurun. Itu tempat pembentukannya, pemurniannya bangsa Israel. Dan termasuk Tuhan Yesus juga berada di padang gurun selama 40 hari dia berpuasa. Ini sebenarnya mempersiapkan dirinya untuk melayani secara langsung. Dan di sini adalah Yohanes Pembaptis, berada di padang gurun. Tidak seperti biasanya orang-orang berada atau tinggal di dalam perkampungan, dalam suatu masyarakat, bersosialisasi dan sebagainya. Tetapi Yohanes Pembaptis ini memilih berada di padang gurun. Mengingatkan kepada kita, dia ingin bahwa hidupnya dimurnikan terlebih dahulu, dibentuk terlebih dahulu oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis meninggalkan kebiasaan hidup masyarakat yang lazim pada waktu itu. Dia memilih untuk hidup menyendiri, berada di padang gurun, menguduskan diri, memisahkan diri dari berbagai macam kecemaran dunia pada hari itu. Saudara, dia sadar bahwa Tuhan memilihnya menjadi utusan untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Maka yang luar biasa di
katakan atau Yohanes mengatakan seperti ini, Yohanes Pembaptis, aku sendiri tidak layak membuka tali kasutnya Tuhan. Membungkuk pun juga demikian tidak layak. Saudara, padahal dia itu sudah melakukan, kalau istilahnya itu lelaku gitu ya, dia sudah mengasingkan diri di padang gurun, artinya dia sudah menguduskan diri. Dia tidak hidup di dalam dunia yang tercela, yang penuh dengan dosa. Tetapi dia menyadari bahwa sedemikian pun aku tetap tidak layak di hadapannya Tuhan. Itu artinya bahwa dia betul-betul berusaha untuk meninggalkan keduniawiannya. Karena dia tahu bahwa dia adalah utusan Tuhan, maka dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum dia mempersiapkan yang lainnya. Lalu dikatakan lagi mengenakan pakaian bulu onta, kemudian ikat pinggang kulit. Saudara, ini sangat kontras, berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Mereka sudah mengenakan pakaian dari bahan kain, sedangkan Yohanes Pembaptis memilih mengenakan pakaian dari bulu unta. Menunjukkan kesederhanaan dari Yohanes. Ini sebuah komitmen bahwa dia memang mau dibentuk oleh Tuhan. Dia mau memurnikan dirinya, dia mau memfokuskan dirinya untuk menjadi utusannya Tuhan. Dia tidak pusing hari ini harus pakai baju apa untuk pergi ke sana. Ya, setelah itu nanti ada kondangan di sana, aku mau pakai baju apa? Setelah itu aku mau pertemuan dengan pejabat di sana, mau pakai baju apa? Atasannya merah, bawahnya apa? Gitu ya. Atasannya ungu, bawahnya apa? Dia tidak pusing dengan itu. Dia hanya memakai pakaian dari bulu unta berikat pinggangkan kulit, cukup. Dia ingin memfokuskan dirinya untuk tugas dan tujuan keberadaannya di dunia, yaitu menjadi utusan Tuhan untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Saudara, dia tidak ingin dibingungkan juga dengan makanan yang nikmat. Pagi ini masak apa, makan apa, nanti siang makan apa, malamnya makan apa, gitu ya. Dia tidak pusing dengan itu. Dia tahu tugasnya cuma mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka dia mempersiapkan diri, menguduskan dirinya. Ini pertobatan yang sejati, menjadi yang paling utama, harus dia lakukan terlebih dahulu. Saudara, makanan itu memang penting ya untuk hidup. Tapi jangan sampai hidup kita itu terhalang gara-gara makanan. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu ya? Karena saya sering diajak diskusi dengan istri. Ibu-ibu, pasti hari ini Anda juga mengalami kebingungan. Bingung apa? Makan. Nanti siang makan apa ya? Nanti malam makan apa ya? Besok makan apa ya? Biasanya yang bingung itu adalah besok makan apa ya? Dilihat di kulkas ada yang ini. Ya, dibuka di HP-nya, di smartphone, cari resep untuk bahannya ini. Jadi banyak waktu tersita itu hanya memikirkan besok makan apa. Setelah besok mikir lagi besok makan apa. Sudah besok lewat, besoknya lagi makan apa. Jadi kadang-kadang banyak waktu yang terbuang hanya gara-gara memikirkan besok makan apa. Enggak salah, tetapi kadang banyak hal yang terbuang gara-gara hanya memikirkan makanan untuk hari ini atau makanan untuk besok. Saudara, saya bersyukur kalau saya ini termasuk orang yang gampang makan dengan apa adanya, gitu ya. Kalau di kulkas hanya ada tahu ya, saya goreng tahu, nasi sama sambal, wah itu makanan yang paling luar biasa kalau bagi saya. Bisa nambah 2 piring. Nggak percaya kalau pas saya makan itu ya, masa itu ayo saya undang ke rumah, ajak kita makan sama-sama. Luar biasa. Kenapa? Saya enggak mau terbebani dengan harus makan ini, diatur proteinnya, takarannya, karbonnya, dan gulanya, dan lain sebagainya. Tapi memang ada orang-orang yang demikian, kalau makan harus ada ayam,
Kalau makan harus ada ikan, kalau makan harus ada ini dan ini. Masaknya caranya begini, nanti nasinya atau berasnya harus merek seperti ini dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita seperti itu maka hidup kita ini tidak bisa berjalan dengan baik karena selalu dipusingkan dengan hal yang seperti ini. Tujuan kita ini tidak bisa selesai kalau kita tidak mau meninggalkan yang seperti ini, dipusingkan dengan hal-hal yang seperti ini. Salah enggak? Enggak salah sih. Itu memang baik, tapi jangan sampai semuanya itu perkara pakaian, perkara makanan menghambat tujuan hidup kita. Dan Yohanes tidak mau dipusingkan dengan hal itu. Dia tidak pusing dengan pakaiannya, dia tidak pusing dengan makanannya, apa yang ada. Lah kalau di padang gurun ya wis belalang dan madu, ya sudah dia makan itu saja. Yang penting sekarang dia mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu Saudara seperti Yohanes Pembaptis gitu ya, pakai baju ya baju, sobek-sobek ya enggak apa-apa, kotor ya enggak apa-apa, makan ya wis pokoknya makan sembarangan gitu ya, enggak, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi apa? Tinggalkanlah apa yang menghambat kita menjadi lebih baik. Tinggalkanlah apa yang menghambat kita untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan, menjadi berkenan di hadapannya Tuhan. Maka Paulus di dalam surat Filipi 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah kepada dalam Kristus Yesus. Saudara, jika kita ikut lomba lari, kita tidak mungkin sibuk untuk melihat lawanku di mana, masih jauh atau sudah dekat. Kalau seperti itu kesandung jungkel jatuh saudara. Dia tidak mungkin memeriksa lawannya. Dia tidak mungkin mengambil botol minumannya yang jatuh. Lalu menyapa penontonnya. Ya, ada yang minta tanda tangan dia berhenti lalu minta kasih tanda tangannya. Ada yang minta foto dia berhenti. Ya, minta foto dan lain sebagainya. Tidak mungkin kalau seorang pelari sejati seperti itu. Dia akan fokus ke depan. Dia akan berlari sampai tujuan akhirnya finish. Baru dia urus yang lainnya. Karena tujuannya adalah finish, maka dia tidak perlu mengurus yang lainnya sebelum finish itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa semakin baik, semakin kudus, semakin berkenan kepada Tuhan jika kita itu masih hidup di dalam dosa itu. Masih memikirkan banyak hal yang justru malah menghambat kita untuk maju, untuk dekat kepada Tuhan, untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Gak bisa saudara. Kita tidak mungkin bisa mempersiapkan diri dengan baik menyambut kedatangan Tuhan Yesus jika kita tidak menjauhkan diri dari penghambat-penghambat tersebut. Saudara, maka di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus berani menanggalkan, berani meninggalkan semua yang menghambat kemajuan iman kita, yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Kita tinggalkan semuanya itu. Saya bukan melarang Bapak Ibu Saudara makan enak, boleh, tapi itu bukan tujuan hidup kita. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara punya pakaian yang bagus dan mahal, boleh, tapi bukan itu tujuan hidup kita. Saya juga tidak melarang Bapak Ibu Saudara punya rumah mewah, punya mobil banyak gitu ya, punya perhiasan dan lain-lain, boleh. Tapi ingat sekali lagi bahwa itu bukan tujuan hidup kita. Semua itu adalah pelengkap yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, pelengkap untuk mendukung kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Lebih dekat dengan Tuhan, mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita
di masa Advent ini bukan saja ingin merayakan dan mensyukuri Natal dengan penuh sukacita, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk hidup semakin kudus, makin beriman, makin bertumbuh, makin dekat dengan Tuhan. Sehingga secara pribadi kita siap sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus 3 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Didapati tak bercacat dan tak bernoda. Ini yang harusnya kita lakukan. Harusnya kita mempersiapkan yang seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan dirinya sendiri, maka tiba waktunya dia melaksanakan tugas untuk mempersiapkan orang-orang di sekelilingnya. Dia mengingatkan, dia mengajak, dan dia menolong orang lain mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, dia menyerukan pertobatan kepada semua orang. Jadi pertobatan ini menjadi langkah awal bagi seseorang yang mau meninggalkan penghambat-penghambat dalam hidupnya untuk maju, untuk dekat dengan Tuhan. Menjadi lebih baik. Ada kesadaran akan dosa. Aku berdosa. Ada penyesalan, menyesali keberdosaannya itu. Ada pengakuan dosa. Mengaku berdosa, ada komitmen untuk meninggalkan dosa. Dan ada komitmen untuk menjadi lebih baik lagi. Ini seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang pada waktu itu. Hasilnya adalah komitmen untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Saudara, Yohanes tidak hanya mempersiapkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mempersiapkan orang lain. Bukan saja diri sendiri yang perlu disiapkan, tetapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, ada keluarga kita, ada orang-orang yang kita kasihi, ada orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak kita kenal pun, kita harus pastikan bahwa mereka semuanya sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, di dalam masa Advent ini kita diingatkan kembali, bukan hanya bersenang-senang merayakan Natal, tetapi juga mengingatkan orang lain. Kamu sudah siap belum kalau kiamat datang? Kamu sudah siap belum kalau hakim adil itu datang? Kamu sudah siap belum kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya? Kalian semua sudah siap belum menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu? Kita harus memastikan mereka sudah siap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita, menolong Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam mempersiapkan diri kita masing-masing menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mempersiapkan orang-orang di sekeliling kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, khususnya keluarga Bapak Ibu Saudara sendiri. Istri, suami, orang tua, anak-anak, harus Bapak Ibu Saudara pastikan mereka juga sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kiranya masa Advent ini mengingatkan kita kembali, sudahkah aku siap? Sudahkah orang-orang yang aku kasih juga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Maka tolong kami Tuhan,
di dalam waktu-waktu ini ketika kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami gunakan waktu dengan bijaksana. Kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, menguduskan diri kami, menjauhkan diri kami dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghambat kami, yang menghalangi kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan ingatkan kami pula ya Tuhan, orang-orang di sekeliling kami. Kami juga rindu mereka mengalami kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Maka biarlah kami juga seperti Yohanes Pembaptis, menolong, mengingatkan, mengajarkan kepada orang-orang sekeliling kami tentang keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan hingga hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan segala pujian, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa pun selamat, sumber berkah. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat menghayati masa Advent. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.